Berarti kamu ini termasuk orang-orang yang radikal di Indonesia, teman. Gak mau lakum dinukum. Tunjukkan di mana Yesus itu menyatakan Tuhan. Berarti di kamu ini, Alkitab teman. Anda. Coba kamu dengar baik-baik. Berarti kamu termasuk orang yang rasis di Indonesia, yang tidak mau menerima toleransi keberagaman umat beragama di Indonesia. Itulah kamu termasuk orangnya di dalam. Yesus dan Isa sama beda. Yesus dengan Isa sama beda. Yesus itu Tuhan, Isa adalah Nabi. Udah ya. Abang jangan mengatakan siapa. Sekarang abang aku ingin mengatakan sama atau tidak. Jangan mengatakan Beda. siapa orang. Yesus itu Tuhan, Isa adalah Nabi. Yesus punya bapak atau tidak? Di ayat abang tadi itu posisi saat dia itu mendapatkan ilham dari Tuhan yang kabar gembira. Sukacita. Di ayat di sini Meriam kamu pingin apa? Beda keadaan itu, Bang. Itu beda keadaan, beda suasana, Bang. Kamu harusnya sudah jujur di situ, Itu abang memberikan suasana sama. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Bang RK. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Islam. Dari diskusi tersebut, umat Islam ini sibuk sekali mengurusi iman orang yang mengatakan dan menyamakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Jadi saya minta Bunda Maria doakan saya, nggak salah. Karena dia orang hidup. Ya kan? Ya, beda dengan orang yang dalam kuburan. Orang yang dalam kuburan kau minta doakan. Nah ini yang masalah. Nah, silakan ya. Naik. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya, tap-tap layarnya ya. Jangan lupa pol-pol Bang RK teman-temannya, pol-pol Bang RK. Makasih Kak Violet ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Halo. Halo. Ya, Karisteng atau bukan? Islam RK, Islam. Memang telingamu itu sudah banyak colaknya. Bisa buka kamera, bro? Nah, aku nggak perlu tengok wajahmu aja enak aku. Oh gitu, enak. Minum obat-obat Bang, biar gak. Ya enggak. Makasih ya. Makasih ya. Oh silakan naik ya. Si Paruk mana si Paruk nih ya? Padahal saya masih bikin main-main loh dengan dia nih. Ya. Selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau bukan? Islam Bang RK. Oke, silakan buka kameranya, saudara. Oke, tunggu ya. Oke. Anda mau diskusi baik-baik atau gimana? Diskusi seperti apa? Saya hanya mau menyampaikan Bang RK ini edukasi untuk menyampaikan kebenaran atau hanya membandingkan sebuah agama dari agama lain. Saya ditanya iman saya menjawab. Dari tema Anda, Yesus itu Tuhan, Isa itu Nabi. Ya, itu betul Isa itu Nabi menurut Anda atau menurut agama lain? Kan menurut agama kamu Isa adalah Nabi atau Tuhan? Nabi, benar. Ya udah, Nabi yang dimuliakan. menurut agama saya Yesus adalah Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Berarti Anda untuk membandingkan sebuah agama, bukan membandingkan agama. Justru saya meluruskan kepada orang-orang di Indonesia agar lakum dinukum, untuk agamamu. Isa itu hanya nabi. Betul, Yesus kami adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Betul gak yang saya maksud, Kak Violet? Betul gak? Kalau memang ya abang udah untuk selesai, mencari lakum dinu, benar gak? Bos jangan turunkan dia, moderator, biarin, masih aman. Bukan. Dari tema abang ini, topik abang ini, abang membandingkan sebuah agama, bukan untuk mengedukasi kebenaran. Oke, jadi
Jadi tema yang benar itu seperti apa? Tema di agama Abang, Yesus itu Tuhan menurut Abang, silakan. Baru Isa kami itu nabi benar atau salah? Bisa mempertanyakan dari Ya, mana. jadi kalau saya mengatakan tema saya mengatakan Tuhan. Oke, jadi kalau tema saya mengatakan Isa Al-Masih adalah nabi, salah atau benar? Benar. Kalau saya bilang Isa Al-Masih adalah Tuhan, salah atau benar? Menurut siapa? Menurut agama Menurut atau menurut agama kami? Al-Quran, menurut Al-Quran. Salah kalau tuh Isa Nah, itu udah Tuhan. sekarang kalau saya bilang Yesus Kristus adalah Tuhan menurut Alkitab, benar atau tidak? Menurut siapa? Menurut saya. Menurut Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan, benar atau tidak? Menurut Alkitab dari pandangan perspektif saya, begini, saya ulang. agama apa? Menurut Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan, benar atau tidak? Tidak. Lah, Jangan tadi kan menurut agama Islam, menurut Alkitab ada Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Jangan ini coba ini mau dipakai dulu. Menurut Coba, Islam, menurut Alkitab aja Yesus itu bukan Tuhan. Kamu dengar dulu. Tadi saya mengajari kamu untuk lakum dinukum, betul? Karena kamu tidak terima dengan perbandingan agama, saya mengajak kalian untuk lakum dinukum, betul atau tidak? Saya bilang Isa Al-Masih adalah nabi, sepakat atau tidak? Sepakat, menurut saya. Sepakat. Nah, Isa Al-Masih adalah Tuhan, sepakat atau tidak? Menurut saya tidak. Tidak. Menurut Al-Quran tidak, betul? Menurut Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan, betul atau tidak? Jangan menurut Jujur. Islam, menurut Alkitab aja tidak ada Yesus mengatakan dia itu Tuhan. Akulah Tuhan langit dan bumi. Menurut Alkitab tidak tertulis, Bang. Tunjukkan ayatnya pasal berapa di mana Alkitab menyatakan Yesus pencipta langit dan bumi. Berarti kamu ini termasuk orang-orang yang radikal di Indonesia, teman. Gak mau lakum dinukum. Tunjukkan di mana Yesus itu menyatakan Tuhan. Berarti di kamu Alkitab ini, teman. Anda. Coba kamu dengar baik-baik. Berarti kamu termasuk orang yang rasis di Indonesia, yang tidak mau menerima toleransi keberagaman umat beragama di Indonesia. Itulah kamu termasuk orangnya di dalam. Saya mengajak kamu untuk lakum dinukum. Isa Al-Masih adalah nabi, betul atau tidak? Jangan ulang-ulang, jangan ulang-ulang. Enggak, biar kau mengerti. Saya minta kejujuran dari kamu. Menurut Al-Quran Isa Al-Masih adalah nabi, betul atau tidak? Benar. Menurut Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan, betul atau tidak? Tidak. Kok kenapa kamu kayak gitu? Tunjukkan ayatnya di mana Yesus menyatakan dia akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Angel Tunjukkan, Bang. ini. Ya, ini tipikal orang yang bisa memecah belah Indonesia. Inilah orang-orang seperti ini, teman-teman. Ya, kamu termasuk Indonesia orang yang memecah belah NKRI, teman. Selagi Pancasila masih berdiri, nggak akan percaya Indonesia, Bang. Oke, jadi kamu mau berdiskusi dengan saya? Enggak, saya hanya orang awam, jadi nggak paham untuk berbagi data. Saya hanya mempertanyakan topik abang. Topik abang itu menyatakan perbandingan sebuah agama. Satu-satunya manusia di dunia ini Bang saya bilang ya, yang lahir tanpa bapak hanya satu, itu adalah anaknya Bunda Maria. Oke. Satu-satunya manusia di dunia ini di bumi yang lahir tanpa bapak cuma satu. Sigaretmu itu dilepas dulu, Bang. Sigaretmu dilepas dulu. Oke. Ya, silakan. Coba abang katakan iya, sepakat atau enggak? Satu-satunya manusia yang lahir di dunia tanpa ayah cuma satu manusia di dunia, yaitu udah melalui Bunda Maria. Sepakat atau tidak? Sepakat, karena Alkitab mencatat Maria mengandung dari Roh Kudus. Sama, di Al-Quranmu seperti itu, Bang. Oke. Di dalam Al-Quran kamu sepakat ya? Di dalam Al-Quran Maria mengandung dari Roh Kudus enggak atau tidak?
Jawab. Di dalam Al-Quran Maria Bagaimana? mengandung dari Roh. Di dalam Al-Quran Maria mengandung dari Roh Kudus gak? Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak memahami kitab saya sendiri. Nah, ketika kamu kitab kamu sendiri kamu nggak Cuma paham, saya bisa memastikan. kenapa kamu sibuk dengan iman orang? Bukan, Bang. Abang ini menyamakan Yesus Tuhan, kita itu Nabi. Kenapa? Cuma saya hanya mengetahui Yesus itu lahir dari Bunda Maria, Isa lahir dari Bunda Maria. Yesus lahir dari perawan Maria, Isa lahir dari Miriam atau perawan Miriam? Itu hanya salah. bingung Itu hanya jalan. Maria dan Saya Maria tanya itu. kamu ulang lagi. Saya tanya kamu ulang. Bunda Maria, ya, Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Isa Al-Masih apakah dilahirkan dari perawan Miriam atau tidak? Kok bengong? Gimana abang ini? Lucu abang ini. Nah sekarang abang jawab dulu, sepakat dulu abang, sepakat dulu. Yesus dan Isa sama tidak? Yesus dengan Isa sama beda. Yesus itu Tuhan, Isa adalah Nabi. Udah nih. Abang jangan mengatakan siapa. Sekarang abang aku ingin mengatakan sama atau tidak. Jangan mengatakan Beda. siapa orang. Yesus itu Tuhan, Isa adalah Nabi. Yesus punya bapak atau tidak? Punya orang tua atau tidak? Yesus dalam keadaan sebagai Yesus itu dua natur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam keadaan manusia dia memiliki ibu yaitu Maria dan ayah secara hukum yaitu Santo Yosef. Udah saya jawab. Ayah kandungnya? Secara hukum bukan ayah kandung, secara hukum karena Maria, perawan Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti sepakat kita ya kalau Yesus dan Isa itu sama ya? Siapa bilang Yesus dan Isa sama? Tidak, satu-satunya manusia di dunia Masalahnya yang gini bang, melahirkan coba saya. kamu dengar baik-baik, kamu dengar baik-baik. Dari segi Bunda Maria saja itu berbeda dengan Miriam. Kamu mau tahu nggak perbedaan Bunda Maria dengan Miriam? Hanya perbedaan kata itu bang. Bukan perbedaan kata nih bang, saya tunjukkan kepada kamu. Coba tunjukkan perbedaannya di mana? Oke, saya tunjukkan. Kamu mau saya tunjukkan berapa perbedaan bang? Saya punya ada sekitar 10 perbedaan Maria dan Maryam. Kamu mau satu aja dulu? Boleh. Oke, satu aja dulu ya. Satu aja dulu ya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu biar enak nih. Ya. Ya, nih ya. Nih. Ini di dalam surah Maryam ayat 23 nih. Ya. Di dalam surah Maryam ayat 23, rasa sakit akan melahirkan, memaksakannya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dianya siapa nih di sini? Dianya siapa nih? Maryam kan? Berkata, oh seandainya aku apa nih? Aku mati. Oke, jadi Miriam kamu ingin metong, betul? Seandainya aku mati sebelum, maksudnya Jadi dia itu ini sebelum. perkataan, lihat ini di sini tanda kutip di mana Miriam ingin apa? Itu bukan perkataan Jawab dia. jawab dulu. Di sini Miriam kamu mengatakan seandainya aku mati. Oke, sekarang berbeda nggak dengan Bunda Maria? Bunda Maria bilang apa tuh? Dia pingin mati atau dia bersuka cita? Coba kamu baca. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku apa nih? Bergembira. Nah, Bunda Maria itu bergembira ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel.
Sekarang ketika Meriammu, Iya betul. iya Meriammu Itu apa sebelum nih? dia ingin melahirkan, Meriammu Bang. bergembira atau Saat tidak? dia Saya tanya kamu mendapatkan dulu. ilham dari Tuhannya. Saya tanya kamu, Meriam kamu di sini bergembira atau apa? Pengen apa nih? Ini Bang, ini posisi di saat Jawab di ada sini. dia Di ingin sini Meriammu pengen apa nih di sini? Di ayat abang tadi itu posisi Saya di saat dia itu dulu, mendapatkan di ilham ayat dari kami, Tuhan ya kabar kami pingin gembira. bersuka cita. Di ayat di sini Meriam kamu pingin apa? Beda keadaan itu Bang, itu beda keadaan, beda suasana Bang. Kamu harusnya sudah jujur di situ, Itu abang memberikan teman. suasana sama seperti abang sekarang, beda suasana. Di situ kamu harusnya Itu sudah maksudnya. jujur Yaudah, bahwa intinya, Maria udah. dan Meriam itu berbeda. Udah. Jelas toh? Udah terakhir, aku bertanya sama abang. Terakhir sama abang, jujur abang. Yesus dan Isa sama atau tidak? Beda. Yesus itu Tuhan, Oke, Isa itu benar Nabi. kata Allah di firman Quran, benar. Iya Pak, oke. Saya tanya, Udah, sejak oke, kapan terima dan kasih ya. apa perkataan Allahmu benar? Di mana perkataan Allahmu benar? Kenapa turun, Bang? Jangan turun, saya masih pingin main-main loh sama kalian. Susah loh nyari orang, nyari jamaah itu susah banget loh. Jangan turun. Jangan turun dong, susah loh nyari orang loh. Saya pingin main-main loh sama kalian. Oke teman-teman ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya, saya masih pingin main-main loh sama kamu nih. Pingin banget main-main sama kalian ini, serius. Si jamaah Faruk pun nggak ada. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Bukan. Dabling bang, bisa buka kameranya? Aduh, maaf Dabling ya, di bawah ya bang ya. Oke teman-teman, teman-teman saya promosi dikit teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanannya Bang RK secara offline ya, teman-teman bisa langsung saja ke sini teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK secara offline, teman-teman bisa langsung saja ke sini teman-teman ya, karena ini semua akan saya pakai ya, support ini akan saya pakai untuk secara offline teman-teman ya. Teman-teman bisa lewat sini di SS aja teman-teman, di SS aja teman-teman ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. 123 di SS, 123 di SS, 123 di SS. Oke, terima kasih. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Nih. Ini ada dua orang ya yang terjadi di Kabupaten Ende nih. Nih. Dua orang yang merasa terusik dan terganggu ketika bebek dijual. Nih, saya ngomong nih ya, yang ada di Kabupaten Ende nih, dua orang nih. Satu dari MUI, satu dari Pemuda nih. Dua orang ini yang merasa terganggu ketika bebek dijual di pasar. Nih orang. Nah, sebegitu takutnya mereka ketika pas bebek dijual di pasar. Dua orang nih. Nih dua orang nih, tanda ini muka dua orang nih. Ya, gue tunjukin ulang nih teman-teman ya. Nah, ini lagi nih orang nih. Ya. Jadi orang ini teman-teman ya. Ya, mereka merasa resah ketika daging bebek dijual satu pasar dengan dengan daging lain. Dia merasa terganggu. Padahal di kabupaten-kabupaten lain, di daratan Flores, di daratan NTT, ya dijual satu pasar tetapi dengan tempat yang terpisah dan sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi orang-orang ini merasa terganggu ketika daging bebek dijual di pasar di Kabupaten Ende. Nih orang nih ketakutan dengan bebek nih orang nih. Nih. Lihat baik-baik nih teman-teman ya. Takut mereka dengan bebek teman-teman. Ya, resah katanya. Ya, jadi kita bukan intoleran di sini teman-teman ya.
hari ini mereka mengungkapkan pernyataan-pernyataan seperti itu, kita tidak tahu besok lusa mereka mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang lain. Ya. Nih. Kita tidak tahu besok lusa mereka mengungkapkan pernyataan-pernyataan lain, ya. Hari ini mereka mengungkapkan demikian, tidak boleh menjual bebek. Mereka merasa meresah ketika ada bebek dijual di pasar yang sama dengan daging-daging lain. Ya, tidak tutup kemungkinan ini praduga. Di kemudian hari mereka membuat satu hal gebrakan yang lain lagi. Jadi waspadai orang-orang seperti ini. Ini bukan berbicara meresah dan lain-lain. Mereka memasukkan nilai ekonomi dengan akidah-akidah mereka. Ya. Jadi akidah kalian itu kalau kalian bawa ke NTT itu akan berbeda sekali teman-teman, karena kami penuh dengan adat dan tradisi di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, begitulah penjelasan dari Bang RK. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.